Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Dinda Putri dengan NIM 0610 1281924066 dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menampilkan video peer teaching dengan materi struktur dan tata nama benzena dan turunannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Wah, anak-anak dan Ibu hari ini ceria dan bersemangat sekali ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya, Nak. Nah, baik. Setelah Ibu absen, selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya ya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai belajar, nah Ibu punya games untuk menguji konsentrasi dari kalian ya. Nah, perhatikan perintahnya ya anak-anak. Ikuti apa yang saya katakan. Nah, contoh ya, misalnya Ibu menyebutkan oksigen, oksigen, karbon, oksigen. Nah, nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Misalnya Ibu menunjuk Citra ya, maka Citra akan menjawab oksigen, oksigen, karbon, oksigen. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Anak, ikuti apa yang saya katakan. Nah, oksigen, karbon, karbon, oksigen. Coba Syagia. Oksigen, karbon, karbon, oksigen. Oke, bagus Syagia. Kita lanjut ya. Ikuti apa yang saya katakan. Karbon, karbon, oksigen, karbon, oksigen. Coba Citra. Karbon, karbon, oksigen, karbon, oksigen. Wah, sepertinya anak-anak Ibu sudah mulai fokus ya. Kita coba satu kali lagi ya, tetap jaga konsentrasinya. Oke. Ikuti apa yang saya katakan. Sebutkan nomor atom karbon. Coba Rahel. Sebutkan nomor atom karbon. Bagus Rahel. Ternyata pertanyaan mengecohnya terpatahkan ya. Sepertinya murid-murid Ibu sudah fokus ya. Alhamdulillah. Nah, dengan begitu artinya kalian semua sudah siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Apakah ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Senyawa siklik, Bu. Ya, benar sekali Karina. Nah, kita kemarin membahas materi mengenai senyawa siklik ya. Nah, ayo siapa yang masih ingat apa itu senyawa siklik? Saya, Bu. Silakan Citra. Baik, Bu. Senyawa siklik adalah senyawa karbon yang rantai C atau karbonnya tertutup atau melingkar, Bu. Benar sekali Citra. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk Citra teman-temannya. Oke, ayo siapa lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Silakan Grace. Baiklah. Senyawa siklik itu adalah senyawa yang atom-atomnya saling berikatan sehingga membentuk cincin. Sekian, Bu. Dari Grace juga benar ya anak-anak. Ayo beri tepuk tangan juga untuk Grace. Nah, coba Irfan sebutkan contoh dari senyawa siklik. Baik, Bu. Contoh dari senyawa siklik salah satunya yaitu benzena, Bu. Oke, benar sekali ya. Salah satu contoh dari senyawa siklik itu adalah benzena. Nah, berkaitan dengan benzena,
kita akan membahas materi hari ini tentang struktur dan tata nama benzena dan turunannya. Nah, untuk KD-nya yaitu di 3.10 menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya. Dan sementara untuk tujuan pembelajarannya itu yaitu untuk menjelaskan pengertian senyawa benzena dan turunannya. Yang kedua, mencontohkan produk yang mengandung benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggambarkan struktur kimia dari benzena dan turunannya. Dan yang keempat, menganalisis tata nama benzena dan turunannya. Oke, sebelum melanjutkan pembelajarannya, kita perlu tahu apa itu pengertian dari benzena. Nah, jadi benzena adalah senyawa siklik dengan 6 atom karbon yang tergabung dalam cincin. Nah, benzena memiliki rumus molekul C6H6 dan termasuk dalam keluarga hidrokarbon. Nah, benzena juga digolongkan dalam senyawa aromatik yang paling sederhana. Oke, sekarang Ibu akan gambarkan struktur dari benzena ya, anak-anak. Oke, di sini Ibu akan menggambarkan struktur dari benzena ya, anak-anak. Nah, di sini ada Oke. Di sini ada senyawa H. Nah, ini sudah jadi anak-anak. Ini adalah struktur dari benzena. Silakan anak-anak perhatikan ya. Oke, setelah kalian mengetahui struktur dari benzena tadi, kita akan melanjutkan mengenai turunan dari benzena ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya, apakah ada yang tahu kotak makan ini terbuat dari apa? Dari styrofoam, Bu. Iya, benar Cynthia. Nah, styrofoam ini merupakan salah satu contoh dari turunan benzena ya anak-anak, yaitu adalah stirena. Nah, Ibu akan menggambarkan struktur dari stirena ya anak-anak. Sebentar ya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan struktur dari stirena ya anak-anak. Nah, tadi kan ini adalah struktur dari benzena ya. Nah, kita ganti dulu hanya ini dengan CH rangkap 2, CH2. Nah, ini adalah struktur dari stirena. Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Nah, baik. Untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai struktur dan tata nama benzena dan turunannya, silakan tonton video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ya setelah ini. Untuk itu, silakan anak-anak perhatikan dengan baik ya dan serius. Baik, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka Adi di channel pembelajaran kimia. Dan di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tata nama turunan senyawa benzen. Oke, senyawa turunan benzen. Nah, senyawa turunan benzen itu merupakan senyawa yang dihasilkan dari substitusi atom H ya pada benzena dengan gugus fungsi tertentu. Oke, jadi di sini ada substitusi yang tadinya H diganti dengan gugus fungsi tertentu ya. Nah, ini di sini ada CH, terus ada OH, ada NH2, ada NO2. Oke, ini dia disebut juga toluena ya. Dan ini fungsinya sebagai bahan dasar pembuatan asam benzoat, TNT atau pelapis kayu. Dan ini yang di bawah ini adalah fenol. Oke.
Itu fungsinya adalah sebagai disinfektan dalam karbon. Oke, yang ini disebut anilin, fungsinya sebagai bahan dasar obat warna diazo. Ya, bahan dasar zat warna diazo ya, atau obat-obatan dan bahan bakar roket. Dan ini disebut juga nitrobenzena ya. Nah, fungsinya sebagai bahan parfum pada sabun dan sebagai bahan dasar pembuatan anilin. Oke, selain ini juga ada senyawa turunan benzena ya. Nah, yang di sini ada yang namanya gugus aldehid, maka dia disebut juga benzaldehid. Oke, dia memberikan aroma pada makanan dan minuman, parfum dan sabun gitu ya. Dan ini merupakan gugus asam alkanoat sehingga disebut juga asam benzoat. Oke, fungsinya itu sebagai bahan pengawet makanan. Ini merupakan asam sulfonat ya, atau asam benzena sulfonat gitu ya. Nah, yang ini ada halogen atau disebut juga klorobenzena. Oke, yang ini ada aspirin. Oke, aspirin itu obat pereda sakit kepala. Dan di bawah ini ada trinitrotoluena atau TNT ya, sebagai bahan peledak. Oke, senyawa turunan benzen. Oke, jika benzena itu mengikat dua substituen, maka penamaannya diberi awalan orto, meta atau para. Oke, dua substituen. Oke, misalkan di sini ini adalah posisinya ya. Ketika ada posisi 1 dan 2 itu disebut orto, posisi 1 dan 3 itu dia disebut juga meta, posisi 1 dan 4 dia disebut juga para. Oke, misalkan kita ambil contoh seperti ini. Oke, ini adalah posisi orto atau disebut juga posisi 1-2 ya, 1-2 gini. Oke, pindah ke samping. Ini adalah posisi meta ya, karena ada di 1 dan 3 gitu ya, 1, 2, 3. Yang di samping ini adalah posisi para 1 dan 4. Oke, pada senyawa turunan benzena dengan 2 atau 3 substituen, penomoran itu dimulai dari atom C yang mengikat dengan substituen dengan prioritas yang lebih tinggi. Oke, ini adalah urutan prioritasnya nih ya, urutan keprioritasan. Di sini ada asam alkanoat, asam sulfonat, aldehid, ada sianida gitu ya. Terus ada OH di sini. Nah, terus di sini ada NH2. Nah, di sini R ini adalah alkil ya, NO2 ini nitro ya. Yang X ini adalah halogen. Oke, kita ambil contoh aja ya langsung. Oke. Nah, ada senyawa benzen seperti ini. Oke, mana yang lebih diprioritaskan? COOH atau H2OH. Oke. Yang lebih diprioritaskan itu adalah COOH. Oke, ini adalah yang diprioritaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti posisi 1 itu yang diprioritaskan. Berarti OH ini dia sebagai tambahan aja. Nah, jadi kan kita tahu ya, seperti ini adalah asam benzoat. Nah, sedangkan OH ini adalah hidroksi ya. Hidroksi adanya di C nomor 2. Jadi asam 2 hidroksi benzoat. Nah, atau kalau dilihat dari posisi ortometaparanya ya, ini merupakan posisi orto karena posisi 1 dan 2. Jadi asam orto hidroksi benzoat. Oke, kita ambil contoh lain. Nah, ini di sini ada OH, ada CH3. Mana yang lebih diprioritaskan tadi? Oke, OH itu lebih diprioritaskan. Maka di sini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti OH ini kan fenol ya. Fenol, sedangkan CH3 ini dia sebagai zat yang tambahan gitu ya di sini. Oke, ini metilnya di C berapa? Di C3. Sedangkan ini adalah dari fenol. Jadi namanya 3-metil fenol. Atau posisi dari ortometaparanya ya, karena di sini posisi 1 dan posisi 3 dia disebut juga meta. Dia disebut juga meta-metil fenol gitu ya. Oke, ada contoh lagi soal seperti ini.
Nah, mana yang lebih diprioritaskan? Oke, yang lebih diprioritaskan adalah NH2. Oke, NH2 itu disebut juga anilin. Oke, yang ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini adalah posisi para ya. Sedangkan NH2 itu anilin. Di sini ada Cl, jadi kloroanilin. Oke, jadi kloroanilin. Dan kloronya itu posisinya di C4. Jadi 4 kloroanilin atau 4 kloroanilina. Gitu ya. Atau kalau dilihat dari ortometa paranya, jadi para kloroanilin. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Ibu dan menonton video pembelajaran tadi, apakah ada yang mau bertanya? Akan Ibu beri nilai tambahan loh, siapa yang mau bertanya? Silakan anak-anak. Saya, Bu. Silakan Citra. Baik, Bu. Mengapa benzena digolongkan sebagai senyawa aromatik, Bu? Oke, terima kasih ya Citra untuk pertanyaannya. Ibu jawab dulu ya. Jadi, salah satu ciri dari senyawa aromatik adalah memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi atau berselang-seling. Nah, dari struktur benzena yang Ibu gambarkan tadi kan sudah terlihat bahwa benzena itu memiliki 3 ikatan rangkap yang terkonjugasi atau berselang-seling. Nah, jadi oleh karena itulah benzena disebut sebagai senyawa aromatik. Nah, apakah Citra dan anak-anak yang lainnya sudah paham? Paham, Sudah, Bu. Bu. Paham, Bu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi mengenai materi hari ini ya anak-anak. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 ada Karina, Cynthia, dan Citra. Untuk kelompok 2 itu ada Irfan, Grace, dan Rahel. Kelompok 3 itu ada Sari, Syagia, dan Novia. Nah, untuk tugasnya itu, diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD ya, yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, kemudian isilah setiap pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Untuk menjawabnya, silakan gunakan referensi dari berbagai sumber. Silakan kalian juga diskusikan melalui grup WhatsApp masing-masing ya. Nah, setelah itu Ibu akan memilih secara acak kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah untuk kelompok yang maju, Ibu sudah koncang ya. Itu silakan kelompok 2 yang maju. Baik, Bu. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Grace Arta Paulina Pakpahan, yang kedua Irfan Fandi, dan yang ketiga Rahel Dwi Melinda. Kami akan memaparkan soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah amati gambar beberapa produk yang mengandung senyawa turunan benzena berikut ini. Gambar yang pertama yaitu Wipol, gambar yang kedua yaitu sabun pencuci muka, dan gambar yang ketiga yaitu cat kuku. Nah, sebutkan dan gambarkan senyawa apa yang mengandung di setiap produk tersebut. Nah, untuk gambar 1, nama senyawanya yaitu fenol. Nah, untuk gambar strukturnya bisa dilihat sendiri di LKPD yang kami kerjakan. Nah, untuk gambar yang kedua, nama senyawanya adalah asam salisilat. Nah, untuk gambar strukturnya bisa dilihat sendiri. Nah, untuk gambar yang ketiga, yaitu nama senyawanya adalah toluena. Nah, untuk gambar strukturnya juga bisa dilihat sendiri. Nah, sekian Bu, jawaban dari kelompok 2. Oke, itu pertanyaan nomor 1 ya anak-anak. Nah, apakah sepakat dengan jawaban dari kelompok 2? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 2, untuk pertanyaan nomor 2-nya. Untuk soal nomor 2,
Setelah melakukan diskusi dan menjawab pertanyaan pada bagian 1, silakan lengkapi kolom yang berwarna biru pada tabel berikut ini. Nah, untuk struktur molekul yang pertama, nama IUPAC-nya yaitu natrium benzoat. Nah, untuk rumus molekulnya yaitu C7H5NaO2. Untuk struktur molekul yang kedua, nama IUPAC-nya yaitu asam O-hidroksibenzoat. Untuk rumus molekulnya yaitu C7H6O3. Untuk struktur molekul yang ketiga yaitu P-diklorobenzena. Untuk rumus molekulnya yaitu C6H4Cl. Untuk gambar struktur molekul yang keempat yaitu nama IUPAC-nya adalah P-aminofenol. Untuk rumus molekulnya yaitu C6H7NO. Untuk gambar molekul yang kelima, nama IUPAC-nya yaitu 2,4,6-trinitrotoluena. Untuk rumus strukturnya yaitu C7H5N3O6. Sekian jawaban nomor 2, Bu. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Nah, untuk kelompok lainnya, apakah ada yang ingin menanggapi dan bertanya? Dipersilakan anak-anak. Izin menanggapi, Bu. Iya, silakan Cynthia. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, Bu, jawaban kami untuk bagian C itu sedikit berbeda dengan kelompok 2, Bu. Kami menjawab M-diklorobenzen. Alasannya karena Cl itu terletak di nomor 1 dan nomor 3. Di mana penomorannya itu dimulai dari sini, yaitu 1, 2, dan 3. Karena terletak di posisi 1 dan 3, maka struktur tersebut dinamakan dengan M-diklorobenzen sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Baik, Bu, itulah sedikit pendapat saya tadi. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih ya Cynthia sudah menanggapi. Nah, jadi benar ya anak-anak, jawaban untuk bagian C itu, yang benar itu adalah M-diklorobenzena ya, bukan P-diklorobenzena. Nah, untuk kelompok 2, silakan diperbaiki ya jawabannya. Baik, Bu. Oke, nah apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan lagi ke kelompok 2? Kelompok 3 izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Nah, baiklah, saya Syagia Putri Utami, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin menanyakan, untuk bagian E bisa dijelaskan tidak alasannya mengapa struktur tersebut dinamai dengan 2,4,6 trinitrotoluena? Oke, silakan kelompok 2 dijelaskan alasannya. Baiklah, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab ya, Bu. Silakan. Nah, terima kasih sebelumnya untuk Syagia pertanyaannya. Jadi, pada struktur tersebut kan terdapat CH3 dan NO2 3 buah. Nah, CH3 itu merupakan prioritas ke-7, sedangkan NO2 prioritas ke-8. Maka yang bertindak sebagai rantai induk adalah CH3 karena lebih prioritas. Nah, pemberian nomornya itu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, NO2-nya itu terletak di nomor 2, 4, dan 6. Dan karena ada 3, jadi disebut trinitro. Lalu, benzena mengikat CH3 sebagai rantai induk. Namanya menjadi toluena. Jadi karena itulah untuk bagian E itu dinamai dengan 2,4,6 trinitrotoluena. Sekian penjelasan dari kami, Bu. Oke, jawaban dari kelompok 2 sudah baik sekali ya. Nah, apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, karena waktunya sudah hampir habis ya, kita cukupkan dulu diskusinya sampai di sini ya anak-anak.
Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Nanti Ibu akan memberi nilai tambahan bagi yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Syagia, Bu. Silakan, Syagia. Oke, Bu. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu benzena merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus C6H6. Benzena memiliki rantai siklik dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Dan untuk tata nama turunan benzena yang memiliki dua substituen dapat dinamai dengan orto atau O, meta atau M, dan para atau P, sesuai di mana letak dari substituen tersebut. Oke, terima kasih ya Syagia untuk kesimpulannya. Nah, mari beri tepuk tangan untuk Syagia, anak-anak. Jadi benar sekali ya, kalau benzena itu merupakan salah satu senyawa siklik karena memiliki rantai tertutup. Nah, dan juga sering disebut juga sebagai senyawa aromatik dikarenakan memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi atau berselang-seling. Nah, untuk penamaan orto itu jika substituennya terletak di posisi 1 dan 2, kalau meta itu terletak di posisi 1 dan 3, dan sedangkan di para itu terletak di posisi 1 dan 4. Nah, baik. Pembelajaran kita hari ini kan sangat menarik ya anak-anak, karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, coba Ibu mau bertanya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, Karina. Dari pembelajaran hari ini, kita jadi dapat mengetahui bahwa banyak produk-produk atau kemasan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung senyawa benzena dan turunannya, seperti kotak makan dari styrofoam, sabun pembersih lantai, sabun cuci muka, dan banyak lagi pokoknya. Oke, terima kasih Karina atas tanggapannya ya. Baik, nah untuk tugasnya di rumah silakan kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu kirimkan ya di grup WhatsApp. Untuk pengumpulan tugasnya itu dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk materi pembelajaran minggu depan itu kita akan membahas tentang sifat dan reaksi substitusi benzena dan turunannya. Silakan anak-anak pelajari juga ya, dibaca-baca bukunya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita. Kita sambung minggu depan ya. Sampai jumpa. Dan Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu tutup ya Zoom-nya. Baik, Bu.